Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyelesaikan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Anies diperiksa sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam tersebut, Anies menyebut dirinya menerima 8 pertanyaan dari tim penyidik KPK terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Namun Anies tidak merinci lebih jauh 8 pertanyaan terkait program pengadaan rumah tersebut. Anies mengaku pemeriksaan sudah selesai sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, akan tetapi ada beberapa proses yang harus diselesaikan olehnya usai pemeriksaan. Kepada tim penyidik KPK, Anies mengaku sudah menjelaskan dengan rinci apa yang dia tahu. Anies berharap keterangannya membantu KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ex-direktur utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yuri Cornelis, kemudian wakil direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuene, kemudian direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, serta 1 tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019 lalu. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudi Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas kurang lebih 4,2 hektar kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya. Padahal saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Sebagai tindak lanjutnya diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudi yang berlokasi di daerah Munjul, Jakarta Timur dengan nilai 2,5 juta rupiah per meter atau totalnya 104,8 miliar rupiah. Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudi dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019 dan seketika langsung dilakukan perikatan jual-beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekitar 5 miliar rupiah. Melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Pelaksanaan serah terima sertifikat hak guna bangunan dan tanah girik dari pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja. Kemudian Anja, Tommy, dan Rudi menawarkan tanah tersebut kepada Saranajaya dengan harga per meternya 7,5 juta rupiah atau total 315 miliar rupiah. Selanjutnya diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga 5,2 juta rupiah per meter dengan total 217 miliar rupiah. Kemudian pada 8 April 2019 dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual-beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor Perumda Saranajaya antara pihak pembeli, yaitu Yuri Cornelis Pinontoan, selaku Direktur Saranajaya dengan pihak penjual, yaitu Anja. Masih pada waktu yang sama juga dilakukan pembayaran sebesar 50%, atau sekitar 108,9 miliar rupiah ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yuri dilakukan pembayaran oleh Saranajaya kepada Anja sekitar 43,5 miliar rupiah. Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, KPK menduga Perumda Saranajaya melakukan 4 perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, kemudian tidak dilakukannya kajian apraisal
dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan. KPK menyatakan atas perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, setidak-tidaknya sebesar sejumlah 152,5 miliar rupiah.